こんにちは。私の名前はシンディア・アウリア・シャハラニです。21の B 組です。これからお弁当を発表します。よろしくお願いします。では、始めましょう。その前に、お弁当知ってますか？じゃあ、ビデオのリンクがありますから、一緒に見ましょう。Bento are a fixture of everyday life in Japan for children, students, and workers. A bento is a portable meal that anyone can take with them on the go. Rice, main items, and side dishes are the three typical elements of a bento. Jadi, bento adalah sebutan untuk bekal makan siang yang berisikan nasi dan lauk pauk dalam kemasan praktis yang bisa dibawa kemana saja. Bento memang biasa diartikan sebagai bekal makan siang, namun bento bisa dimakan saat malam atau sebagai teman perjalanan dimanapun. 1568 sampai 1600-an, orang Jepang mulai mengenal gaya hidup membawa santapan makanan mereka keluar rumah karena praktis. Pada masa tersebut, makanan biasanya diletakkan dalam kotak kayu yang sudah divernis. Kalau pada zaman sekarang, mungkin Tupperware ya. Kemudian, kebiasaan makan praktis ini mulai dilakukan dalam berbagai upacara dan festival, seperti Sado dan Hanami. Lalu, pada zaman Edo di tahun 1600 sampai 1800-an, kebudayaan bento makin dikenal luas dan berkembang di Jepang. Mereka mulai membawa koshiko bento atau bento yang diikat di pinggang dan dibawa bepergian. Kemudian, pada akhir abad ke-19, dengan adanya pengaruh modernisasi yang masuk ke Jepang, kereta api pun ikut masuk ke Jepang. Hal ini mengakibatkan pula masuknya budaya ekibeng atau ekibento. Eki berarti stasiun kereta api, karena itu bento ini dijual di stasiun kereta api. Para traveler atau tabibito memakan ekibeng di dalam kereta sambil menikmati perjalanan. Isian ekibeng biasanya berupa bola-bola nasi dan acar lobak atau daikong. Kerabeng atau gabungan kata dari kyarakta yang berarti karakter dan bento. Karakter di sini bisa berarti tokoh anime, manga, dan lain-lain sesuai kesukaan. Karena itu, bento ini dapat meningkatkan perasaan kita menjadi lebih baik. Tahukah kalian, selain beberapa jenis bento tadi, bento ternyata juga bisa digunakan untuk berkomunikasi loh. Ya, bento merupakan alat komunikasi yang baik bagi si pembuat dan si penerima. Para orang tua di Jepang biasa menggunakan bento untuk sarana komunikasi dengan anaknya. Pesan yang dituangkan dalam bento bisa berupa penataan atau bentuknya, entah sebagai penyemangat, penghibur, atau lainnya. Karena di Jepang ada pepatah mede taberu atau makan dengan mata, maka bento merupakan sarana yang dibilang cocok atau pas untuk masyarakat Jepang karena berupa bento tersusun rapi dan cantik. Jika pada zaman dahulu orang-orang Jepang menciptakan bento untuk kepraktisan, maka sekarang berkembang menjadi penambah nafsu makan. Karena seperti yang sudah dijelaskan tadi, bento itu tersusun rapi dan cantik serta memiliki warna yang bervariasi sehingga kita akan tergugah untuk mencobanya. Menurut Ayao Okumura, seorang pakar terkemuka budaya kuliner Jepang, ketika seseorang membuka bento, variasi warna yang terdapat pada makanan akan membuat diri menjadi antusias itu penting. Ada 5 warna utama yang dapat menjadi perhatian kita ketika membukanya. Mazu wa akairo. Watashi tachi no me wa taberu to matte imasu. Sore kara, omoretsu no akarui kiiro ga miemasu. 楽しみにしています。次は私たちの目は野菜の緑色が見ています。ご飯の真っ白色もあります。最後は魚の肌の暗い色があります。Meskipun mengandung nilai estetika yang cukup tinggi serta rasa yang tak kalah lezat, isian bento tidak luput dari makanan bergizi seperti daging dan sayur-sayuran. Maka dari itu, marilah kita semua juga memperhatikan dengan baik apa yang kita makan. Tidak hanya mengagumi tampilan luar saja yang menarik, namun kita juga harus mempertimbangkan baik dan buruknya bagi kesehatan tubuh. Korede owarimashita. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Silahkan memberikan kritik dan saran. Mite korete, arigatou gozaimasu. Mata ne.